Bapak Ibu sekalian, ketika punya harta, dan harta itu adalah harta yang paling disukai, para sahabat itu langsung menginfakkannya di jalan Allah. Kenapa demikian? Karena kata Allah, la tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kalian sukai. Jadi memang motivasi para sahabat itu akhirat ya. Akhirat motivasinya. Makanya setiap kali punya harta yang paling disukai, maunya bersedekah dengan harta tersebut. Diinfakkan di jalan Allah. Kalau kita makan bagian sedekah yang nggak kepake semua ya Guru. Ya, ini motivasi sahabat sangat luar biasa sekali ya. Jadi sedekah itu memang prioritas dibandingkan harta-harta yang mereka gunakan untuk diri pribadi mereka sendiri. Nah, Umar datang kepada Nabi untuk mendiskusikan tentang sebidang tanah ini. Kemudian Umar mengatakan, "Fama ta'muruni bih." Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu? Apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaq biha fatasaddaqa biha Umar. Kata Nabi, kalau engkau mau wakafkan tanah tersebut dan hasilnya pohon-pohon kurma yang berbuah, maka buah kurmanya engkau sedekahkan kepada fakir miskin. Jadi tanahnya diwakafkan, buah kurmanya disedekahkan. Kemudian Nabi mengatakan annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yurasu. Nabi memberikan peringatan kepada Umar, ketika tanah sudah diwakafkan, maka konsekuensinya 3. Annahu la yuba'u asluha, tidak boleh dijual. Yang kedua, wala yuhabu, tidak boleh diberikan kepada siapapun. Dihibahkan, tidak boleh. Yang ketiga, wala yurasu, tidak boleh diwariskan. Dan ini menjadi prinsip utama wakaf ya. Jadi prinsip utama wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, dan tidak boleh diwariskan. Berarti sertifikasi ahli waris untuk pribadi boleh nggak? Nggak boleh. Karena bertentangan dengan prinsip wakaf. La yuroth, tidak bisa diwariskan. Itu hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 2737. Yang kedua, keterangan fikihnya. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Jadi kitab Al-Muhadzabnya itu dikarang oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Kemudian disyarahkan oleh 2 ulama besar. Satu ulama dari Syam, satu ulama dari Yaman. Ulama dari Syam ini adalah Imam Nawawi. Disyarahkan Al-Muhadzab dengan judul Al-Majmu'. Kemudian ulama dari Yaman yang bernama Syekh Al-Imrani mensyarahkan Al-Muhadzab dengan judul Al-Bayan. Jadi ada 2 syarah Muhadzab. Al-Majmu' dikarang oleh Imam Nawawi dan Al-Bayan dikarang oleh Imam Al-Imrani. Nah, di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan faslun fi annal waqfa la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Itu prinsip fikihnya. Bahwasanya barang yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual, diberikan, dan diwariskan. Berarti sampai sini sudah paham hukumnya ya? Bahwa tanah
yang sudah diwakafkan tidak boleh diakui oleh ahli waris. Nah, kemudian bagaimana jika ahli waris tetap melakukan sertifikasi? Maka tanah tersebut menjadi tanah yang dirampas atau al-ardul al-magsubah. Dan merampas tanah hukumnya haram. Jadi perbuatan si ahli waris itu merupakan perbuatan yang haram. Mana dalilnya? Bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Saya kira udah paham semua artinya ya. Nah, yang ingin saya tekankan adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Ini hadisnya sangat spesifik sekali, Pak. Kata Nabi apa? Manigtasoba shibron minal ard. Barang siapa yang merampas tanah milik orang lain, apalagi merampas tanah wakaf. Shibron, walaupun hanya sejengkal. Tuwiqo yaumal qiyamati min sab'ina zimaman min nar. Maka orang yang merampas tersebut di akhirat nanti akan dikalungkan dengan 70 kalung rantai yang terbuat dari api neraka. Waduh. Ya, pakai rantai dunia aja udah berat ya guru ya, apalagi rantai akhirat yang terbuat dari neraka, api neraka. Bahkan 70 rantai neraka. Nah, di dalam Sahih Bukhari dikatakan man zolama qida shibrin tuwiqa yaumal qiyamati ila sam'i aradi. Barang siapa yang merampas tanah walaupun hanya satu jengkal, maka pada hari kiamat di akhirat nanti 7 lapis tanah tersebut akan dikalungkan, akan ditimpakan di atas pundaknya. Itu kalau 1 lapis tanah saja sudah berat, apalagi 7 lapis bumi, Pak. Ya, itu baru 1 jengkal, belum lagi 1 hektar. Wah. 1 hektar 7 lapis bumi ke bawahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka selain masalah wakaf ini perlu kita perhatikan juga masalah pelebaran rumah. Ini hati-hati, Pak. Biasanya orang ngerenovasi rumah, dia tidak memperhatikan bahwasanya ada tanah milik orang yang dia bawa. Iya, misalkan nih mau ngerenovasi dapur, kemudian tanah kiri kanan depan belakang masih luas, padahal itu tanah orang. Udah dah lebarin bangsa semeter mah. Wah, semeter. Ya, dilebarin padahal itu tanah milik orang. Apa yang terjadi? Tuwiqo yaumal qiyamati min sab'ina zimaman min nar. Dikalungkan dari 70 kalung neraka, bahkan 7 lapis bumi tersebut akan ditimpakan di atas pundaknya. Ini perlu perhatian, Pak, ketika merenovasi rumah. Jangan sampai kita melakukan pelebaran-pelebaran di luar tanah yang kita miliki. Sebab ini kejadian bukan 1-2. Di tempat mertua saya di Bogor itu, dulu saya sering lewat jalannya luas. Ya, pagar rumah sama rumah itu gede dah, muat 2 mobil. Sekarang ketika jalannya dicor kan nggak lebar, Pak. Akhirnya apa? Ketika jalannya dicor, ngerasa corannya tidak sampai depan rumah, maka pagernya dimaju-majuin, didempet-dempetin ke coran, sampai-sampai tiang listrik ada di dalam pagar rumah orang, Pak.
Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita mengambil tanah milik orang lain, apalagi tanah wakaf. Walaupun hanya 1 jengkal, tapi dosanya sangat besar. Lalu bagaimana kalau sudah kejadian? Ya sudah, tidak ada cara lain kecuali bongkar, dikembalikan ke bentuk asal. Atau kalau itu tanah milik orang lain, minta ridhonya. Ya, kalau perlu bayarin dah, nyicil 5 tahun. Ada ya? Iya, banyak itu ya, hati-hati. Harus warok dalam masalah pelebaran rumah ya. Itu jawaban, penjelasan dan jawaban dari pertanyaan pertama. Langsung yang kedua, bagaimana hukum menjual tanah wakaf sebesar 150 meter? Ya kemarin Babaji yang mana itu yang nanya itu ya? Apakah boleh menjual tanah yang sudah diwakafkan? Kita semua tahu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip wakaf. Tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, tidak boleh diwariskan. Kecuali, nah ada kecualinya ini. Kecuali jika tanah tersebut tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, baru boleh dijual. Kita simak penjelasan Imam Nawawi di dalam Al-Majmu'. Beliau mengatakan wa idza kharibal masjid, apabila masjid sudah rusak, wa ta'adzarul umranu bihi, dan tidak mungkin untuk diramaikan lagi, tidak mungkin untuk dimakmurkan lagi, karena mungkin masjidnya itu jauh dari masyarakat, atau memang orang kampung itu udah pindah semua, Pak. Akhirnya kampungnya kosong, masjidnya rusak. Nah, kalau seandainya masjid sudah rusak, kemudian fungsinya sudah hilang secara total, tidak mungkin digunakan, diramaikan, maka kata Imam Nawawi, jaza bai'uhu, boleh dijual tanahnya, wa yuj'alu fi mislihi, dan hasil penjualannya itu dibuat masjid lagi di tempat lain, atau tidak dibuat masjid tapi uangnya diberikan kepada masjid. Jangan dikantongin. Iya. Oh, ngejualnya 50 M, yang dikasihin 25. 25 lagi hilang ini. Jatah reman apa? Ya. Jadi intinya tidak boleh menjual tanah wakaf kecuali dalam keadaan darurat. Bagaimana daruratnya? Seperti tadi, tanah wakafnya itu sudah tidak bisa difungsikan sama sekali. Yang ketiga, apakah boleh tanah wakaf dialih fungsikan? Wakafnya untuk masjid tapi dibangunnya madrasah. Jawabannya tidak boleh dialih fungsikan kecuali jika manfaat asal hilang total. Seperti masjid yang berada di sebuah desa yang sudah tidak dihuni, lalu masjid tersebut dialih fungsikan menjadi madrasah. Ya Pak ya? Jadi tidak boleh kecuali manfaatnya sudah hilang total. Ini masjid sama sekali nggak ada yang ngidupin, nggak kepake sama sekali. Akhirnya apa? Dialih fungsikan dari wakaf masjid menjadi madrasah.
maka jika keadaannya seperti itu boleh. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Keterangannya sama seperti tadi ya. Apabila masjid sudah tidak berfungsi sama sekali, kemudian tidak mungkin dibangun ulang, tidak mungkin diramaikan, maka boleh dijual dan dibuat masjid yang lain. Atau boleh dialih fungsikan dari masjid menjadi madrasah. Yang terakhir, apakah tanah wakaf boleh ditukar guling dengan tanah lain? Jadi ada tanah wakaf, tapi nazirnya ini mengatakan kayaknya saya harus tuker nih dengan tanah yang lain. Apakah boleh tanah wakaf itu tukar guling? Bahasa Arabnya istibdalul waqfi, menukar tanah wakaf dengan tanah selain wakaf. Maka jawabannya tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat, seperti tanah masjid yang terputus aksesnya. Ada masjid di tengah hutan, Pak. Dulu rame, karena apa? Karena hutan itu jadi wisata. Sekarang wisatanya sudah bangkrut, nah tinggal masjidnya. Itu bagaimana? Sementara tanahnya adalah tanah wakaf untuk masjid. Apakah boleh ditukar ke tanah lain yang berada di pinggir jalan, di tengah pemukiman masyarakat? Maka saat itu boleh dilakukan tukar guling dengan tanah lainnya yang bisa difungsikan sesuai fungsi wakaf. Jadi hukum asalnya tidak boleh, kecuali jika manfaat dari masjid atau tanah wakaf itu sudah terputus, tidak ada jalan kecuali dijual atau tukar guling, itu aja. Nah ini sama keterangannya tadi seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Jadi di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh tukar guling kecuali dalam keadaan darurat. Nah, saya akan kutip dari mazhab lain, yaitu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi boleh tukar guling walaupun tidak dalam keadaan darurat. Jadi nazirnya itu pengen aja gitu. Kayaknya tanah yang di sana bakal lebih maslahat daripada yang di sini. Enggak darurat, tapi sekedar pengen. Maka dalam mazhab Hanafi boleh melakukan tukar guling tanpa darurat. Dengan 3 syarat. Pertama, ada maslahat yang jelas. Jadi kalau ditukar, maslahatnya jelas. Misalkan masjidnya bakal lebih rame, bakal lebih makmur, dan lain sebagainya. Yang kedua, penggantinya harus setara atau lebih bagus. Tidak boleh yang lebih rendah kualitasnya. Kemudian yang ketiga, dilakukan atas keputusan qadhi atau hakim syar'i. Jadi ada pihak pemerintah di sana ya, yang ikut andil dan memperbolehkannya. Ini bisa dilihat di dalam kitab Ar-Raddul Mukhtar yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abidin. Ini fikih daripada fikih Hanafi. Nah, jadi kalau pakai Hanafi enak, Pak. Misalkan ada pembangunan jalan tol atau kereta api, di sana ada tanah wakaf, masjid dan lain sebagainya ya. Nah, jalan tol atau kereta api akan melewati tanah tersebut. Maka dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Itu yang namanya jalan tol, yang namanya rel kereta api harus belok, itu nggak boleh. Mengambil tanah wakaf dan tukar guling nggak boleh. Nah, tapi kalau menggunakan mazhab Hanafi boleh. Jadi ketika misalkan Bapak punya tanah yang diwakafkan, kemudian terkena proyek pemerintah, maka boleh melakukan tukar guling atas berasaskan mazhab Hanafi. Yang penting syaratnya tadi, ada maslahat yang jelas, penggantinya setara atau lebih baik, dan atas izin pemerintah, pihak pemerintah. Kurang lebih seperti itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, 4 pertanyaan terkait masalah wakaf. Tentu pembahasan ini tidak sempurna, maka untuk menyempurnakan pembahasan kita buka sesi pertanyaan. Disilahkan.
Silakan. Pakai mikrofon. Cukup ya. Satu lagi bang satu lagi. Habis itu baru Pak Jeman, belakang dulu. Belakang dulu. Belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai, izin bertanya, ini terkait kejadian yang ada di kampung saya. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu, Babe ini dulu itu pas lagi masih jaya-jayanya, ya duitnya alhamdulillah ada dah bahasanya. 10 koper mah ada deh. Iya. Iya. Dia bangun masjid di tanahnya. Iya. Dipanggil dah Ustaz. Tak, ini tanah. Antum beresin dah, bangunin masjid. Tak, insya Allah duitnya dari saya. Antum makmurin masjidnya ada bocah, ada bahasanya gitu. Enggak ada istilah wakaf sama sekali. Dan orang tua saya juga kagak mati sama begitu-gitu kan. Kagak mati sertifikat wakaf, kagak mati wakaf, yang penting itu dipakai buat Masjid aja ya. Masjid buat amal soleh, pahalanya ngalir ke dia, kayaknya itu doang. Nah, ketika sang ustadz yang mengurus ini meninggal, si ayah saya ini bapak pengen di masjid udah kagak ada yang ngurus lagi. Anak-anaknya juga pada sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Gue jual aja dah. Iya. Soalnya bahasanya akad itu nggak ada istilah wakaf. Iya. Kira-kira boleh atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, di Kampung Keraken itu sedang banyak sekali perumahan-perumahan baru. Nah, yang jadi pertanyaan saya, tanah proses fasos ataupun fasum yang menjadi syarat pembangunan perumahan, apakah bisa dikategorikan tanah wakaf? Kan fasos dan fasum itu tanah bersama bahasanya itu. Apakah itu termasuk tanah wakaf atau tidak? Itu saja. Terima kasih. Iya, dari 2 pertanyaan mungkin saya jawab satu aja ya. Karena yang kedua tadi saya belum paham, nanti saya cari dulu. Yang pertama, jawaban dari pertanyaannya adalah boleh. Jadi masjid tersebut boleh dijual. Tanah plus masjidnya juga guru, boleh. Kenapa? Karena belum ada ikrar. Belum ada ikrar wakaf. Di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Imam Ibni Idris yang dikarang oleh As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, bahwasanya syarat sahnya wakaf adalah adanya ikrar. Saya wakafkan tanah ini, atau tanah ini saya wakafkan jadi masjid. Intinya ada ikrar. Selama tidak ada ikrar, selama itu pula status tanah tersebut belum menjadi tanah wakaf. Nah, karena tadi si babehnya itu belum pernah ada ikrar wakaf, maka selama itu pula tanahnya masih tanah pribadi. Kemudian bangunan-bangunan masjid semuanya masih milik pribadi karena tidak ada ikrar bangunannya juga, ya. Maka ketika si ustadznya tadi meninggal, anak-anak gak ada ngaji lagi, kata si babeh, gue jual dah. Maka hukumnya boleh dijual karena itu masih milik pribadi, belum diwakafkan. Kurang lebih seperti itu. Bokoper. Cuman pemasarannya gimana ya? Dijual masjid gitu. Dijual masjid selebar. Iya. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz. Iya. Tadi yang bertanya Ustaz itu, saya tinggal di komplek Ustaz. Komplek itu tentunya tanahnya terbatas dan itu sudah sebelum mentok itu rumahnya itu. Tetapi dan itu dibatasi dengan got ya. Tetapi di depan rumah saya atau di samping rumah saya itu di pinggir jalan masih ada tanah sekitar setengah meter ya, yang tidak dicor. Nah, di dalam tanah yang setengah meter itu kita tanam dengan buah-buahan yang berbuah, dan itu hasilnya itu buahnya itu gimana? Apakah full diakui sama yang depan rumah atau memang itu buah untuk umum atau gimana? Dan itu memang sudah dimakan dari itu berbuah kita makan. Apakah itu hukumnya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sekedar memanfaatkan, menanami, ya, dengan buah-buahan, sayuran di atas tanah yang bukan milik kita, hukumnya boleh. Dengan syarat sang pemilik tidak ada ingkar dari sang pemilik, ya. Cukup tidak ada ingkar, walaupun tidak ada bahasa silahkan. Tapi ketika tidak ada ingkar, ulima ridhohu, maka boleh. Kemudian pertanyaannya, buahnya jadi milik siapa? Ya, buahnya enggak jadi milik bersama. Buahnya jadi milik yang menanamnya, yang memiliki bibit tersebut. Siapa yang nanamnya? Kong ngaji, ya udah punya kong ngaji, udah itu, ya. Yang lain tidak berhak, ya, kecuali atas izin dari yang menanamnya, ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup. Dokter Tubi ada ditanya. Jawab kemarin kayak saya. Tapi nambahin kali Guru ya. Oh iya, silakan. Tantang ini nambahin. Kalau tadi kan karena wakafnya tanah itu buat masjid atau apa, tapi kalau wakafnya umum belum ada apa Manfaat. akarnya untuk apa. Kemudian yang tadi itu seperti menyambung pertanyaan saya yang kemarin, dibuatkan rumah rumah pribadinya itu yang jadi Permasalahan. Kalau tadi ada peruntukan yang khusus, ini tanah saya wakafin buat masjid, nah itu jelas. Tapi kalau tanah saya ini saya wakafin serahnya buat apa? Tiba-tiba berubah fungsi jadi rumah pribadi umpamanya. Nah itu gimana? Berarti wakafnya itu umum ya. Istilahnya mau dibikin masjid, madrasah, yang penting maslahat untuk umum, umat. Nah, jika dibangun sesuatu yang kembali manfaatnya, maslahatnya kepada umat, maka boleh dalam bentuk apapun. Tapi kalau manfaat maslahatnya untuk pribadi, nah itu tidak boleh, ya. Karena prinsip wakaf tadi, prinsip wakaf itu tidak boleh kembali kepada pribadi, tapi harus kepada umat. Karena arti wakaf itu adalah habsul mal, artinya melepas kepemilikan dari diri sendiri. Dan kepemilikan itu diserahkan kepada Allah, maka tidak boleh satu orang pun untuk memilikinya. Ya. Nah, memang ada wakaf untuk pribadi, tapi harus jelas ikrarnya. Misalkan saya wakafkan tanah saya untuk Pak Haji. Nanti setelah Pak Haji meninggal, untuk anak-anak Pak Haji itu boleh wakaf seperti itu, Pak. Wakaf untuk wakaf khusus namanya, ya. Tapi itu harus diikrarkan kepada orang khusus. Kalau tidak diikrarkan, maka jadi wakaf umum. Kurang lebih seperti itu, Guru. Barangkali Guru mau nambahin? Justru saya mau nanya ini. Guru jawab mau nanya.
Iseng. Yang pertama, tadi kan wakaf itu yang kita dengar penjelasan itu kan untuk hal-hal yang berupa akhirat gitu ya. Yang masjid, madrasah, sekarang itu kan ada wakafnya, wakaf produktif. Umpamanya Guru Haril mewakafin tanah, tapi dibangun hotel atau ruko yang nanti disewakan, ya kan? Seperti hotelnya Tor Zamzam. Nah, Tor Zamzam itu tanahnya wakaf Malik bin Abdul Aziz. Nah, itu salah satunya ya. Pertanyaan yang kedua, ini kalau ada tanah wakaf, tapi tanah wakafnya nganggur, kita juga nggak tahu tuh wakaf secara umum atau wakaf khusus gitu ya. Yang jelas nganggur. Nah, sama orang yang penerima wakaf, karena ini tanahnya nganggur ada di jalan utama yang harganya 15 juta semeter, meterannya 300 atau 400 meter, dijual sama harga jauhan. Cuma jumlah tanahnya doang, jumlah uangnya kagak. Ya. Ada kita ada. Gimana Guru yang kedua tadi? Ada berani jelasin itu. Gimana Guru ini? Di bawah 5 juta. Iya, jadi tanah yang di jalan utama katakan 300 meter. Kemudian harganya 15 juta semeter. Tapi tanah wakaf, jadi nggak ada manfaatnya. Maksudnya tidak dibangun masjid, tidak dibangun madrasah, tidak dibangun ruko juga gitu. Nganggur. Akhirnya sama penerima wakaf ini, gitu kan. Kemudian digeser ke tempat yang agak jauhan. Tapi jumlah meterannya aja sama. Uangnya yang itu tidak. Kan harganya pasti lebih murah. Nah, itu juga seperti apa penggeseran itu. Atau mungkin kalau digesernya sama-sama aja boleh nggak? Ya sama gitu maksudnya. Sama harganya. Kalau 15 juta semeternya, kan angkanya berapa kali 3 itu? Guru Pur. Ya, 1,5 M katakan. Berarti dibeli tanahnya yang lebih murah dengan harga yang 1,5 M walaupun dia lebih luas. Kemudian itu juga yang wakaf. Iya. Kan dibuat tukar. Nah, begitu maksudnya. Itu boleh enggak? Karena kan kalian melihat ajas manfaat kan. Di depan tuh nggak ada manfaatnya. Lebih baik tanah wakaf di depan yang 100 meter dijual dipindahin ke belakang, tapi ada manfaatnya nanti buat madrasah atau buat masjid atau untuk membangun masjid orang lain. Kan bisa saja kan begitu kan? Guru Hamidi punya lahan tapi nggak punya uang untuk membangunnya, dari orang yang tanah dijual ke situ dari bangun masjid gitu. Kan bisa jadi gitu. PR apa sekarang? PR aja kayak Guru ya. Iya. Maksudnya kalau PR berarti bapak-bapak di sini makan bakso. Ya sudah jam 7:30 kan? Iya. Ya. Ya udah, saya kira itu saja bapak-bapak sekalian. Nanti ada pengumuman dari Pak yang